Halo teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Bagaimana puasanya? Lancarkah? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dunia per-YouTubean lagi teman-teman. Nah, kita singkirkan dulu yang namanya jual beli. Kita mau bahas YouTube. Nah, bagi teman-teman sekalian yang memiliki YouTube, baik hanya buat menonton ataupun teman-teman sudah mulai berkembang ingin jadi konten kreator, itu sebenarnya hal yang sangat-sangat bisa teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang menonton channel ini khususnya ya teman-teman, di sini saya akan menyarankan bagi teman-teman itu tidak harus monet. Teman-teman hanya harus memiliki dua hal ini teman-teman. YouTube itu sebenarnya hanya dua hal ya teman-teman ya untuk monet pastinya. 1, 1000 subscribe, 2, 4000 jam tayang. Nah, di antara kedua ini teman-teman harus memiliki keahlian. Nah, teman-teman katakanlah bisa memiliki keahlian mendapatkan 1000 subscribe. Nah, teman-teman berarti secara otomatis teman-teman itu nggak perlu yang namanya monet. Yes, teman-teman nggak perlu yang namanya monet. Cukup jual aja akun teman-teman. Jadi teman-teman itu jualan akun, tidak menjual tidak mencari keuntungan dari YouTube-nya, tapi teman-teman mencari keuntungan dari menjual si akunnya. Nah, itu kan juga bisa teman-teman. Katakanlah teman-teman dalam 1 bulan teman-teman dari satu channel itu bisa mendapatkan 1000 subscribe. Katakanlah dijual saja sekitar 300 sampai 400 ribu per akun tersebut. Nah, itu juga sudah lumayan teman-teman. Artinya kalau sudah bisa dijual, teman-teman kan tinggal faktor kali 5 akun YouTube teman-teman. Kalau dijual dalam waktu sebulan itu tinggal 3 kali 5, 1.500.000 jatuh ke tangan teman-teman. Itu kalau teman-teman yang bisa yang pertama, artinya teman-teman bisa mendapatkan subscribe secara natural ya. Ini wajib natural ya, bukan yang dari bot, karena dari bot aduh pasti drop teman-teman, itu pasti. Dan kalau sampai drop teman-teman, mungkin teman-teman tetap bisa berjualan, tapi siap-siap teman-teman mendapatkan beberapa cibiran ya, karena itu menggunakan subscriber bot. Itu sangat-sangat tidak saya sarankan. Makanya di channel saya ini itu dari penonton dan lain sebagainya itu saya usahakan benar-benar natural, jangan sampai ada bot di dalamnya. Oke, yang kedua teman-teman bisa mendapatkan 4000 jam tayang. Ada loh teman-teman orang yang bisa mendapatkan jam tayang dengan mudahnya ya, baik dari kontennya ataupun dari apa yang dia rekam ya. Kadang ada orang yang rekam sederhana banget tapi yang nonton banyak banget, itu ada, tapi tidak subscribe. Nah, ini ada loh teman-teman, banyak hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat mereka itu jadi akhirnya kalah dalam pergulatan per-YouTubean seperti itu. Dan saran saya yang paling utama adalah sebenarnya ke teman-teman adalah, kalau misalkan teman-teman jago mendapatkan jam tayang tinggi, ya teman-teman tinggal sebaliknya, teman-teman beli akun yang 1000 subscribe. Nah, teman-teman cari akun yang 1000 subscribe, anggaplah teman-teman membeli itu. Nah, teman-teman tinggal isi dengan apa yang teman-teman bisa isi yang kira-kira menghasilkan jam tayang tinggi. Nah, itu kan juga hal yang sangat-sangat paling berguna bagi teman-teman. Artinya teman-teman bisa melakukan hal-hal yang beberapa orang itu sulitkan, mendapatkan jam tayang tinggi, menonton secara full, secara penuh video teman-teman. Nah, itu kan sebenarnya tidak semua orang itu bisa membuat video seperti itu teman-teman, kecuali di situ ada beberapa hal ya. Satu, mungkin alur cerita. Nah, itu otomatis pasti mendapatkan jam tayang tinggi. Cuman di sini teman-teman juga perlu dipahami lagi ya teman-teman ya. Urutan untuk subscribe itu memiliki urutan sekitar 5 sampai 6 ya teman-teman ya. Yang pertama tetap adalah view tinggi atau jam tayang atau jam tonton tinggi. Biasanya kalau itu sudah tinggi tetap ada 1, 2, 3 yang mau subscribe. Tapi kalau sebaliknya
ya, itu nggak ada teman-teman. Maksudnya subscribe dulu baru nonton, itu nggak ada seperti itu nggak ada alurnya. Tapi masih ada kemungkinan satu kali nonton, satu kali subscribe dengan cara saling sub for sub ya teman-teman ya. Tapi sub for sub itu tetap drop teman-teman di bagian subscribe-nya, dan juga jam tayang itu semuanya akan drop tetap. Makanya sampai sekarang saya belum merekomendasikan ya yang namanya sub for sub ya di channel saya, kayaknya belum saya buat, karena yaitu sepengalaman saya itu banyak sekali yang drop, baik dari sisi subscribe maupun jam tayang. Itu botnya udah canggih banget sih si YouTube itu, jadi pasti drop teman-teman. Jadi jangan lakukan hal itu, dan lakukan saran 1-2 yang sudah saya berikan untuk teman-teman. Jadi saran yang pertama adalah teman-teman bisa nyari subscribe mudah ya, teman-teman jualan akunnya. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan jam tayang mudah ya teman-teman tinggal beli akunnya. Udah, di antara dua itu teman-teman pasti teman-teman di riset dari dua ini teman-teman. Kalau saya tipikal saya itu ada di nomor 1 teman-teman. Saya lumayan paham tentang cara mencari subscribe natural, itu lumayan paham dan lumayan bisa. Tapinya itu di jam tayang saya masih lumayan keteteran teman-teman, lumayan keteteran, artinya belum tahu audiens saya, benar-benar belum bisa memahami apa yang mereka inginkan. Padahal memang di YouTube saya ini penontonnya terlihat rata-rata juga anak muda, tapi saya herannya kok masih lumayan sedikit yang nonton seperti itu. Oke, itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan pernah menyerah ya. Semoga saran ini bisa menjadi motivasi ulang bagi teman-teman yang ingin menyerah atau pemula yang baru belajar. Yang baru belajar dan tonton kembali itu cara ber-YouTube yang baik dan benar sudah saya sediakan video-video di belakang ya teman-teman ya itu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dari saya. Jangan lupa sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Silahkan komen aja apa saja, nanti saya balas sebisa saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.